Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Ini baru pertama mungkin dokter yang tampil di sini sudah pernah dok ya. Tapi yang sekali ini beda tampil dok. Alhamdulillah nih ilmu kita nih yang udah umur lah ya. Kayak kita ini udah di atas 60. Jadi alhamdulillah ini mendapatkan satu masukan yang baik. Pertanyaan saya pertama dok ya. Ini istri saya. Itu sering kram dok ya. Tiba-tiba itu. Tapi penyebab memang saya udah bilang penyebab awal karena kecapean kerja. Itu kramnya itu dari kaki dok. Kaki naik ke atas gitu. Nah itu mungkin itu pertanyaan pertama penyebabnya apa itu dok? Karena sering kram tuh hampir setiap hari. Itu dok ya. Pertanyaan kedua, dua aja nggak usah banyak, mesti banyak yang nanya dok ya. Pertanyaan kedua, tadi mengenai asam urat. Asam urat ini terlalu banyak orang yang menderita ini. Jadi dokter udah ngasih masukan bocoran itu orang banyak kan asam urat itu dikasih obat, nggak tahu saya namanya lupa lah. Kasih itu, ya dia saat itu ya hilang, tapi nanti sekian jam atau mungkin sekian hari datang lagi. Tadi dokter ngasih masukan itu penyebabnya itu adalah ginjal. Nah saya bertanya tolong pencerahannya dok, yang baiknya itu ginjal itu diapain gitu. Tadi kalau melihat dokter memberikan suatu jawaban tadi apa namanya itu kalau sakit ini dikasih apa daun apa gitu. Nah, mungkin nanti melalui jamaah An-Nabawi ini nanti dok melalui MC tolong nanti dicatat aja dok. Pertanyaan saya ini mungkin hanya dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab ya Pak satu-satu. Istri Bapak sering kram. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Kram itu penyakit atau bukan Pak? Nah? Yes. Berarti Bapak menyimak luar biasa. Hah? Iya. Bapak menyimak. Kram itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh. Berarti yang harus dicari tahu adalah penyebab. Jadi kalau Bapak tanya apa penyebabnya kram, saya balik tanya, Bapak ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira? Saya bukan Superman Pak. Saya bukan Superman. Tapi kan dokter kan punya ilmu, kalau kita kan nggak punya ilmu gitu. Ya, makanya saya tanya lagi, apakah ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira? Kalau kira-kira, takut obatnya kira-kira jadi salah. Bagaimana supaya itu jawabannya tepat? Medical check up holistic. Bisa dipahami enggak? Tadi kita cerita, ada pasien datang sakit pinggang. Dokter punya ilmu, dokter spesialis saraf punya ilmu. Pasti beliau berpikir, oh ini saraf kejepit. Ternyata setelah diperiksa, bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal. Dokter ahli ginjal punya ilmu bahwa dokter ahli ginjal selalu berpikir bahwa ginjalnya rusak. Ternyata setelah diperiksa, ginjalnya baik-baik saja. Setelah diperiksa holistik, bukan saraf kejepit, bukan gangguan ginjal, tetapi gangguan yang ada di rahim. Begitu juga kram. Tetapi saya mau menyampaikan di sini pengalaman saya. Nah ini. Tetapi ini saja bisa salah ya Pak, karena ini masih kira-kira. Pengalaman itu 70% benar, tapi ada 30% salah. Penyebab sakit kram itu karena ketidakmampuan tubuh melakukan detoksifikasi, tingginya radikal bebas, asam laktat naik, mengganggu sistem saraf mikro dan pembuluh darah mikro. Jadi penyebab kram akibat tingginya radikal bebas yang mengganggu sistem saraf dan pembuluh darah akibat ketidakmampuan tubuh melakukan detoksifikasi. Kenapa terjadi pada orang tua? Ya karena pada usia tua itu organ ginjal, organ liver sudah mulai menurun fungsinya untuk melakukan detoksifikasi. Itu salah satu alarm yang muncul kalau di bagian saraf dan otot kram.
asam laktatnya naik. Karena kelelahan, karena kurang istirahat, karena makanan yang tidak bagus, goreng-gorengan, kurang minum air putih. Lalu bagaimana pengobatannya? Kalau memang itu jawabannya, ya harus rubah lifestyle-nya, gaya hidup yang salah, perbaiki dengan nutrisi, perbanyak makan buah-buahan, istirahat cukup minum air putih, olahraga secara teratur, karena otot yang tua itu, kenapa? Harus dilatih terus-menerus agar lebih lentur, karena pada penderita usia tua, pembuluh darah maupun saraf itu sudah mulai sklerosis. Sklerosis itu artinya apa? Kaku. Itu Pak jawabannya. Tetapi bisa saja sakit kram itu penyebabnya adanya saraf kejepit. Kemarin ada pasien saya, kakinya itu sering kram. Ternyata penyebabnya karena saraf kejepit daerah lumbar 3, 4, dan 5. Ada lagi pasien datang kram. Setelah diperiksa, ternyata hanya kekurangan vitamin B1, B6, B12. Kemarin setelah acara manasik, di daerah, kalau tidak salah di daerah Bintaro ya. Setelah acara manasik, rombongan para jemaah datang ke klinik Pak. Medical check up. Dari 30 orang rombongan itu 5 orang pusing Pak. Pusing penyakit bukan? Bukan. Setelah kita periksa, pusing yang pertama ternyata gangguan mata, ada selindris, saya suruh ke dokter mata, saya suruh ke optik, pakai kacamata. Nanti saya kasih resep herbal yang dapat memperbaiki fungsi mata. Lalu pasien dengan pusing yang kedua, ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Setelah tahu saya periksa dengan scanning tadi, ternyata ada sumbatan menyebabkan kekurangan oksigen, jadi pusing. Saya obati sumbatannya. Pusing yang ketiga ternyata gangguan gigi. Pusing yang keempat ternyata gangguan hormonal, ibu-ibu menjelang menopause. Pusing yang kelima ternyata gangguan pencernaan, asam lambung naik menyebabkan keasaman darah meningkat. Asam darah yang terlalu asam menyebabkan turunnya oksigenasi di darah menurun, otak kekurangan oksigen, pusing. Berarti yang diobati ususnya, lambungnya. Kalau yang gangguan mata, ya matanya diobati. Kalau giginya ya suruh ke dokter gigi. Kalau penyebabnya hormonnya, ya hormonnya saya obati. Kalau penyebabnya penyumbatan pembuluh darah di otak, ya itunya saya obati, pembuluh darahnya. Ada lagi yang keenam, ibu-ibu datang, dok saya pusing. Setelah diperiksa holistik tidak ketemu penyakitnya, fisiknya baik. Apa katanya? Saya pusing kalau tanggal tua. Nah, jadi jangan obati alarm tubuhmu, cari tahu alarmnya muncul, obati penyebabnya. Itu butuh teknologi Pak. Kita tidak bisa kira-kira. Saya tidak mau kira-kira karena selama ini banyak dokter kira-kira, obatnya jadi kira-kira. Betul Pak? Jadi sembuhnya kira-kira ya? Ya sembuhnya jadi kira-kira. Jawaban kedua, pertanyaannya tadi? Asam urat. Kalau cerita asam urat panjang Pak dari hulu ke hilir. Bukan hanya cerita asam urat. Cerita sakit diabetes, cerita sakit jantung. Intinya semua penyakit berasal dari dua sumber. Secara fisik ya, kita bicara fisik dulu. Kita tidak bicara pikiran dan jiwa. Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Kita bicara fisik dulu nih hari ini. Secara fisik ya, kata Nabi Muhammad, tidak ada tempat yang lebih buruk dari cucu anaknya Adam. Selain tidak ada tempat yang lebih buruk dari anaknya Adam. Ya ini kita lah. Kecuali di perutmu kata Nabi. Jadi kalau mau sehat, pastikan sistem pencernaannya sehat. Karena usus yang kotor menyebabkan radikal bebas naik, pembuluh darahnya kotor, pembuluh darahnya tersumbat, organ-organnya rusak, termasuk ginjal. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana cara ngobatin ginjal, jangan fokus hanya di ginjal.
Kemarin ada penelitian di Amerika, ada 100 orang yang radang sendi Pak, berarti sendinya sakit, osteoartritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis. Setelah diperiksa, ternyata 90 orang dari 100 orang itu bermasalah dengan ususnya. Setelah ususnya dibersihkan, 90 orang itu sembuh total, sakit osteoartritisnya sembuh. Artinya apa di sini? Bahwa sakit kita belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Holistik, mengobati penyebab bukan akibat. Jadi kalau Bapak tanya, dok gimana cara ngobatin ginjal supaya tidak kena asam urat, gimana cara mencegah penyakit jantung, gimana cara ngobatin stroke, ya pastikan ususnya, darahnya bersih. Gitu Pak. Makanya konsep holistik itu ada 3 Pak. 3 tahap pengobatan holistik, ada 3. Yang pertama apa? Detox. Apa yang didetox? Usus, darah, organ. Jadi ini terjadi 3 bulan. Jadi detox yang kita lakukan itu 3 bulan. Setelah detox apa? Defend, dikuatkan sistem imunnya. Setelah itu regenerasi sel. Itu adalah 3 tahap pengobatan holistik. Bapak Ibu pernah baca buku judulnya Body, Mind and Soul? Belum ya? Kalau Dr. Jaidul Akbar punya buku judulnya apa? JSR ya, Juru Sehat Rasulullah. Nah ini ada buku, iya kalau Dr. Jaidul Akbar itu punya buku judulnya JSR, Juru Sehat Rasulullah. Tapi ada buku lagi, cukup bagus bukunya, judulnya Body, Mind and Soul. Pengarangnya saya, penulisnya saya. Insya Allah nanti akan saya berikan gratis buat jemaah di sini. Tapi yang datang ke klinik saya nanti. Itu sebagai buku panduan, ya. Oke, gitu ya Pak.